Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Hendro Stantono, dosen pendidikan IPS Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam Raden Rahmat Malang dengan NIDN 0725128303. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan penilaian deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Sesuai dengan bidang keilmuan yang saya dalami, yakni pendidikan ekonomi, pada penyampaian PDD UKT-PT ini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu pada program studi pendidikan IPS, yaitu mata kuliah Perekonomian Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan deskripsi mata kuliah Perekonomian Indonesia, di mana mata kuliah Perekonomian Indonesia ini memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang pengertian seputar sistem ekonomi, masalah dalam sistem ekonomi, struktur pasar pelaku ekonomi dan peranannya dalam sistem ekonomi yang ada di Indonesia, sistem ekonomi Pancasila dan sistem ekonomi kerakyatan, serta kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi pada era ekonomi terpimpin, Orde Baru, dan era globalisasi. Dalam pembelajaran mata kuliah Perekonomian Indonesia ini, kemampuan akhir yang diharapkan adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami definisi, perkembangan, dan landasan filosofis sistem ekonomi Indonesia. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami bangunan dan tata kerja sistem ekonomi Indonesia. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami tahap-tahap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keempat, mahasiswa mampu memahami perubahan struktur ekonomi Indonesia dan perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan sistem fiskal, keuangan, moneter, dan investasi. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan neraca pembayaran. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan kependudukan dan tenaga kerja. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan masalah pertanian, industri, perdagangan, dan pangan. Beberapa materi pembelajaran dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia diantaranya: yang pertama, definisi sistem ekonomi. Kedua, landasan filosofis sistem ekonomi Indonesia. Yang ketiga, perkembangan sistem ekonomi Indonesia. Keempat, bangunan dan tata kerja sistem ekonomi Indonesia. Kelima, tahap-tahap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keenam, perubahan struktur ekonomi Indonesia. Ketujuh, perencanaan pembangunan ekonomi. 8. Sistem keuangan dan moneter. 9. Sistem fiskal. 10. Investasi. 11. Neraca pembayaran. 12. Kependudukan dan tenaga kerja. Dan yang terakhir, masalah pertanian, industri, perdagangan, dan pangan. Dalam pembelajaran, saya juga menggunakan referensi buku, di antaranya yang pertama, yaitu karangan Dumairi yang berjudul Perekonomian Indonesia. Yang kedua, karangan Satar yang berjudul Perekonomian Indonesia. Dan yang ketiga, karangan I Gusti Ayu Purnawati yang berjudul Perekonomian Indonesia. Dan yang terakhir, selain buku referensi, saya juga menggunakan referensi seperti jurnal nasional dan internasional yang terakreditasi yang berkaitan dengan perekonomian Indonesia. Sistem pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah Perekonomian Indonesia yaitu berbasis online. Sistem pembelajaran online yang saya gunakan yaitu menggunakan aplikasi Zoom untuk pemaparan materi dan diskusi, Google Classroom untuk pengumpulan tugas, aplikasi Quizzes dan Kahoot untuk mengerjakan soal UTS dan UAS, dan WhatsApp Group untuk komunikasi kelas antara dosen dan mahasiswa. Model pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia yaitu menggunakan model PPS atau Think Pair Share yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahapan yang pertama yaitu tahap think atau berpikir secara individual.
Proses tim pair share dimulai pada saat saya memberikan materi untuk menggali konsepsi awal mahasiswa. Pada tahap ini, mahasiswa saya beri batasan waktu atau think time untuk memikirkan jawabannya secara individual terhadap pertanyaan yang diberikan. Dalam penentuannya, saya harus mempertimbangkan pengetahuan dasar mahasiswa dalam menjawab pertanyaan yang diberikan. Kemudian untuk tahapan yang kedua, yaitu tahap pairs atau berpasangan dengan teman yang ada di sebelahnya. Pada tahapan ini, saya mengelompokkan mahasiswa secara berpasangan. Di sini saya menentukan bahwa pasangan setiap mahasiswa adalah teman yang duduk di sampingnya. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa tidak pindah mendekati mahasiswa lain yang lebih pintar dan meninggalkan teman yang ada di sebelahnya. Kemudian mahasiswa mulai bekerja dengan pasangannya untuk mendiskusikan mengenai jawaban atas permasalahan yang telah saya berikan. Setiap mahasiswa memiliki kesempatan untuk mendiskusikan berbagai kemungkinan jawaban secara sederhana. Untuk tahap yang ketiga, yaitu tahap share atau berbagi jawaban dengan pasangan lain atau seluruh kelas. Pada tahapan ini, mahasiswa dapat mempresentasikan jawaban secara perseorangan atau secara kooperatif kepada kelas sebagai keseluruhan kelompok. Setiap anggota dari kelompok dapat memperoleh nilai dari hasil pemikiran mereka. Untuk sistem penilaian, pada pertemuan pertama perkuliahan, saya selalu memberikan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa. Pada kontrak perkuliahan berisi mengenai kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama 1 semester, model pembelajaran yang digunakan, tagihan tugas yang harus dikerjakan, beserta sistem penilaiannya. Berikut adalah skema penilaian yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Untuk yang pertama, kehadiran, sikap, dan perilaku dengan bobot 10%. Yang kedua, keaktifan selama diskusi dengan bobot 10%. Yang ketiga, tugas kelompok dengan bobot 15%. Yang keempat, tugas mandiri atau terstruktur dengan bobot 25%. Yang kelima, UTS dengan bobot 20%. Dan yang keenam, UAS dengan bobot 20%. Demikianlah penjabaran terkait mata kuliah perekonomian Indonesia. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan pembelajaran perekonomian Indonesia pada submateri definisi sistem ekonomi dengan menggunakan aplikasi Zoom. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Pak. Oke, jadi sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dulu ya, bulan hari ini berjalan dengan lancar dan diberikan kemudahan dan supaya ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum mulai perkuliahan hari ini, apakah ada yang tidak masuk atau masuk semua? Masuk semua, Pak. Masuk. Oke, hari ini kita masuk di pertemuan kedua. Jadi untuk pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas mengenai RPP dan kontrak kuliah. Ya, jadi sesuai dengan RPP yang sudah saya sampaikan dan yang sudah saya share melalui WA Group dan Google Classroom. Jadi untuk pertemuan ini kita akan membahas mengenai definisi ekonomi, di mana dalam mata kuliah perekonomian Indonesia ini nanti untuk kemampuan akhir yang akan didapatkan adalah di mana kalian bisa memahami mengenai definisi ekonomi. Nah, saya akan mulai untuk share perkuliahan hari ini. Jadi, untuk mata kuliah perekonomian Indonesia ini, nanti ada 3 yang akan kita bahas, yaitu yang pertama tentang pengertian sistem dan sistem ekonomi, kemudian yang kedua macam-macam sistem ekonomi, yang ketiga fungsi sistem ekonomi. Ya, jadi untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengertian
sistem dan sistem ekonomi di dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Ini gunanya untuk apa? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Siapa ini? Mas Hidatul? Dibutuhkan suatu sistem itu untuk mempermudah dan memudahkan tujuan ekonomi. Baik, jadi dibutuhkan suatu sistem untuk mengatur permasalahan-permasalahan ini tadi. Ini adalah tujuannya, betul ya Mbak ya? Ini jadi untuk mempermudahkan tujuan ekonomi dalam suatu negara, ya. Karena sistem ekonomi ini tidak dapat dipisahkan dari sebuah ideologi bangsa. Berarti dari sini kalian sudah agak memahami tentang definisi sistem ekonomi. Nah, sekarang saya jelaskan di sini. Nah, ini pengertian sistem. Nah, istilah sistem ini berasal dari kata sistema. Nah, ini dari bahasa Yunani yang dapat diartikan keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Unsurnya untuk sistem ekonomi ini terdapat 5 unsur. Di antaranya unsur yang pertama adalah elemen, kemudian ada fungsi elemen, kemudian hubungan antar elemen, kemudian ada pranata atau institusi, kemudian ada tujuan. Untuk yang selanjutnya, ini ada suatu pertanyaan. Suatu sistem ini muncul karena apa sih? Kalau menurut kalian, ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Apa ya? Oh, Muhammad Fasihul Islam. Oke, bagaimana Mas? Menurut Anda, Mas? Suatu sistem itu bisa muncul karena adanya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya itu ya. Oke, suatu sistem itu muncul karena adanya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan ya, baik itu kebutuhan hidup dan sebagainya ya berarti ya. Loh, kok bisa Pak? Iya, karena kita kan di sini sistem ini kan adalah untuk mengatur kehidupan manusia ya, karena kebutuhan manusia ini bersifat dasar. Contohnya ada pangan, pakaian, papan, dan sebagainya. Nah, ini akan muncul suatu yang namanya sistem ekonomi. Jadi intinya adalah suatu sistem ini muncul karena adanya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ini ada pertanyaan? Ya nggak ada ya. Kalau nggak ada kita lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang yang namanya sistem ekonomi. Nah, di sini ada 4 pendapat. Ada menurut Adam Smith, ada Suroso, ada Dumairi, kemudian ada Gregory, Guzman, dan Eman. Sampai sini ada pertanyaan? Saya, Pak. Vito. Oke, silakan Mas Vito. Oke. Yang dimaksud dengan unit-unit agen-agen serta lembaga ekonomi itu siapa ya, Pak? Terima kasih. Oke, seperti yang dijelaskan Gregory Grossman, kita bahas dari unit-unit. Nah, ini ada yang namanya unit-unit ekonomi. Di mana unit ekonomi ini adalah individu atau kelompok dalam sistem ekonomi yang bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan. Ada yang namanya perusahaan, kemudian serikat kerja dan juga kantor pemerintah. Itu termasuk dalam unit ekonomi. Sampai sini sudah jelas Mas Vito? Baik, Pak. Sudah. Terima kasih. Sudah jelas, baik. Pengertian sistem ekonomi itu apa kesimpulannya? Berdasarkan menurut para ahli. Ada yang bisa menjawab? Sesuatu yang mencakup seluruh kegiatan-kegiatan dan proses yang bertujuan agar masyarakat dapat tercukupi kebutuhannya. Ya, intinya seperti itu ya Mbak ya. Jadi yang bertujuan agar masyarakat dapat tercukupi semua kebutuhannya. Lanjut saja ya. Untuk macam-macam sistem ekonomi. Nah, untuk yang pertama, di sini ada yang namanya sistem ekonomi tradisional, di mana sektor ekonomi ini berkaitan erat dengan tradisi dan adat istiadat. Kemudian yang kedua, ada yang namanya sistem ekonomi komando. Nah, ini pemerintah memiliki kuasa penuh dalam sektor ekonomi. Kemudian untuk yang ketiga, ada yang namanya sistem ekonomi liberal, di mana masyarakat memiliki kebebasan di sektor ekonomi. Kemudian di sini yang keempat, ada yang namanya sistem ekonomi campuran, di mana pemerintah dan masyarakat
memiliki peran yang seimbang. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan materinya. Pak, tanya. Atas nama siapa ini? Pak Izzatul Tahiro. Oke, silakan Mbak, apa yang mau ditanyakan? Negara mana saja Pak yang masih menganut sistem ekonomi tradisional? Sistem ekonomi tradisional. Baik, sistem ekonomi tradisional. Sektor ekonomi berkaitan erat dengan tradisi dan adat istiadat. Nah, kalau untuk negaranya yang menganut sistem ekonomi tradisional ini seperti Afrika Tengah, ya. Kemudian ada Ethiopia, kemudian ada Malawi, dan juga yang terakhir ada di negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Yang ada di Indonesia ini seperti kalau kalian lihat, ini ada di NTT, kemudian ada di Wulandoni. Nah, di beberapa desa terpencil dengan akses yang sulit ditemukan, mereka masih bertukar hasil pangan. Jadi beras ditukar dengan, misalkan bisa ditukarkan dengan minyak. Kemudian buah ditukarkan dengan ikan. Jadi istilahnya sistem ekonomi tradisional ini sistem barter. Sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi sistem ekonomi. Ya, fungsi sistem ekonomi ini ada 3, yaitu menjadi perangsang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produksi, ya, itu sudah jelas. Untuk fungsi sistem ekonominya menjadi perangsang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produksi, kemudian menyediakan metode untuk mengkoordinasi kegiatan individu dalam perekonomian, kemudian fungsi yang ketiga menyediakan mekanisme tertentu agar hasil produksi dapat dibagi rata. Ya, ada 3 fungsi. Untuk sampai sini ada pertanyaan? Baik, tidak ada ya. Jadi untuk materi hari ini sudah tersampaikan. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada pertanyaan ya. Baik. Di sini kalau tidak ada pertanyaan, saya akan memberikan tugas pada kalian. Membagi tugas, saya akan bagi kelompok dulu ya. Nah, ini untuk tugas pertama, saya kasih waktu 30 menit. Nanti kalian kerjakan. Kemudian nanti kalian presentasikan. Ya. Gimana? Sudah selesai semua? Sudah, Pak. Sudah? Alhamdulillah sudah. Oke, siapa yang mau presentasi? Saya Pak. Silakan Mas Karis Budianto. Nomor 1 itu apa pertanyaan berarti? Sebutkan dan jelaskan. Dan jelaskan Indonesia menganut sistem ekonomi apa? Jawabannya apa, Mas? Baik, jawabannya adalah sistem ekonomi kerakyatan berdasar pada kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, dan bermoral Pancasila yang merupakan gabungan antara sistem ekonomi sosial dan sistem kapitalis yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam ketentuan MPR RI nomor 4 MPR tahun 1999 serta GBHN yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Di sistem ekonomi Indonesia adalah menganut sistem ekonomi kerakyatan, Pak. Nah, oke, terima kasih Mas Karis. Jawabannya yakin sekali ya. Baik. Ya, betul ya. Jadi untuk yang pertama, Indonesia menganut sistem ekonomi apa? Jadi Indonesia benar menganut sistem ekonomi kerakyatan. Nah, jadi sudah tertuang dalam UUD 45, kemudian TAP MPR RI, kemudian yang ada di GBHN. Ya, ini artinya sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia harus berpedoman pada Pancasila. Ya, sila pertama sampai sila kelima. Nah, pedomannya ada di sini. Sehingga normatif Pancasila dan UUD 45
ini harus memiliki landasan ideal sistem perekonomian yang ada di Indonesia. Seperti itu. Ya. Jadi penjelasannya Indonesia memang menganut sistem ekonomi kerakyatan. Ya, sudah jelas. Kemudian untuk nomor 2, Mas. Oke, pertanyaan nomor 2 adalah mengapa Indonesia menggunakan sistem ekonomi kerakyatan? Jawabannya adalah penerapan ekonomi kerakyatan memiliki tujuan khusus, yakni demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan kegiatan perekonomian. Itu Pak, jawaban nomor 2. Oke. Jadi, mengapa Indonesia menggunakan sistem ekonomi kerakyatan? Karena penerapan ekonomi kerakyatan memiliki tujuan khusus. Ini demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kembali lagi, Pancasila ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan kegiatan perekonomian. Nah, jadi ekonomi kerakyatan ini pada dasarnya harus dikembangkan menjadi jiwa ya dan ruh dari kebijakan perekonomian nasional. Kemudian nomor 3, Pak Mas. Baik, nomor 3 pertanyaannya adalah bagaimana peran negara dalam mendukung sistem kerakyatan di Indonesia? Jawabannya ialah sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 27 ayat 2, pasal 33 dan pasal 34 mengenai peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan secara umum. Peran negara dalam penerapan sistem di Indonesia meliputi 1. Memiliki pertumbuhan dan pengembangan koperasi. 2. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan BUMN. 3. Memastikan pemanfaatan bumi, air, dan sumber daya alam di bumi Indonesia akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Nomor yang keempat, memberikan hak kepada setiap warga negara Indonesia atas penghidupan dan pekerjaan yang layak. Nomor 5, yang terakhir yakni memelihara anak terlantar dan fakir miskin. Begitu Pak jawaban dari soal nomor 3. Oke, terima kasih Mas Karis. Ya, jadi itu sudah dijelaskan oleh Mas Karis, itu adalah peran secara umum ya. Nah, di sini juga peran khususnya dalam mewujudkan perekonomian ini sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan seperti yang dijalankan di Indonesia. Nah, jadi untuk peran negara dalam mendukung sistem kerakyatan di Indonesia seperti penjelasan peran secara umum yang dijelaskan oleh Mas Karis. Nah, kemudian kalau kita merujuk pada pasal yang terdapat dalam UUD 45, nah ini peran negara dalam kegiatan ekonomi ini ada 7 ya. Itu seperti penyusun perekonomian itu ada tertuang di pasal 33 ayat 1. Kemudian untuk menguasai cabang-cabang produksi itu juga tertuang dalam UUD 45 pasal 33 ayat 2. Nah, kemudian menguasai dan memastikan pemanfaat bumi, air, dan segalanya itu tertuang pada pasal 33 ayat 3. Nah, jadi semua untuk peran khususnya ini merujuk ke pasal 33, pasal 33 ayat 1, pasal 33 ayat 2, pasal 33 ayat 3. Nah, kemudian peran khusus yang keempat ini adalah mengelola anggaran negara ya sebaik mungkin demi kesejahteraan rakyat. Kemudian untuk peran yang kelima ini harus menjaga stabilitas moneter, kemudian memastikan setiap warga negara dapat memperoleh haknya. Ini sesuai dengan pasal 27 ayat 2. Kemudian memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar seperti yang disampaikan tadi, itu masuk di pasal 34. Seperti itu. Nah, jadi kalian juga harus menguasai supaya mengetahui bagaimana sih peran negara ini dalam mendukung sistem kerakyatan yang ada di
Indonesia. Seperti itu penjelasannya ya. Kemudian selanjutnya Mas, untuk yang keempat. Baik, pertanyaan nomor 4 adalah bagaimana penerapan sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia? Jawabannya adalah sistem ekonomi kerakyatan sangat sejalan dengan Indonesia, juga sesuai dengan kebijakan perekonomian nasional Indonesia. Meskipun Indonesia termasuk tertinggal dari beberapa negara yang lebih dulu menerapkan sistem ini, namun terdapat sejumlah bukti nyata dari adanya sistem ekonomi kerakyatan di negara ini. Ialah satu, terwujudnya kooperasi berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 mengenai usaha bersama atas dasar kekeluargaan. Kooperasi menjadi contoh nyata usaha yang berdasar asas kekeluargaan dari adanya penerapan sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia, yang mana koperasi masih ada di era digitalisasi sekarang ini. Bahkan koperasi mulai masuk ke desa-desa pelosok Nusantara. Dan yang kedua, banyak UMKM. UMKM menjadi bukti selanjutnya dari adanya penerapan sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia, yang mana UMKM menjadi motor penggerak ekonomi negara dengan menjadi komoditas unggulan Nusantara melalui hasil kerajinan dari rakyat. Begitu Pak jawabannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Karis. Jadi sudah lengkap ya. Jadi bagaimana peran sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia seperti yang disampaikan oleh Mas Karis. Jadi masih salah satu buktinya adalah koperasi. Jadi dalam sistem digitalisasi saat ini masih ada koperasi. Koperasi ini merupakan salah satu contoh konkret ekonomi kerakyatan yang ada di Indonesia. Tujuannya jadi untuk meningkatkan kesejahteraan para masyarakat pedesaan. Kemudian untuk bukti yang kedua juga adanya banyaknya UMKM. Nah, sekarang menjamur nih UMKM. Ini keberadaan UMKM ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam percepat pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Seperti itu. Untuk penjelasannya, kemudian ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada pertanyaan lain bisa dimatikan Mas Karis Budianto untuk share screen-nya. Baik, terima kasih Mas Karis Budianto. Karena waktunya kita sudah habis, ya. Jadi bagi kelompok yang belum mempresentasikan hari ini bisa dikumpulkan melalui Google Classroom ya, seperti yang ada di APP yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama. Kemudian serta tugas resume di perkuliahan hari ini, materi perkuliahan hari ini kalian nanti resume, kemudian nanti dikumpulkan juga di Google Classroom. Ya, seperti itu ya. Sudah jelas semua ya. Baik, sebelum sebelum saya tutup perkuliahan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bisa berguna untuk kita semua. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cuplikan pembelajaran mata kuliah perekonomian Indonesia pada prodi pendidikan IPS. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.